Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua sahabat konten channel H2 Content Creator. Jumpa lagi di Cerita-Cerita seru di channel ini. Kali ini saya ingin bercerita tentang seorang pemuda ditolak lamarannya oleh calon mertua dan pacarnya saat ada orang lain yang melamar dan kaya raya. Juga karena lelaki itu memiliki perusahaan besar. Namun sebelum kita lanjut, sebaiknya tinggalkan jejak dulu ya. Klik tombol like, subscribe, share ya, supaya kami bisa lebih semangat lagi bikin konten seru lainnya. Juga tinggalkan komentar dan sebutkan dari daerah mana dan negara mana kalian tinggal. Baik, yuk kita lanjut ceritanya. Sahabatku, izinkan aku bercerita tentang sebuah kisah yang penuh luka, penuh penyesalan, namun juga penuh pelajaran berharga. Ini adalah kisah tentang seorang pemuda yang ingin menemukan cinta sejati. Cinta yang tidak memandang harta dan rupa, melainkan tulus dari hati. Namun, dalam perjalanan mencari cinta itu, ia harus menelan pahitnya pengkhianatan dan menyaksikan sendiri bagaimana cinta bisa runtuh hanya karena kilauan dunia. Kisah ini bukan sekadar tentang cinta yang ditolak, melainkan tentang harga sebuah ketulusan dan betapa mahalnya arti kesetiaan. Mari kita mulai. Ardi adalah seorang pemuda sederhana. Penampilannya tidak mencolok, hanya mengenakan kemeja polos, celana kain yang mulai pudar warnanya, dan sepatu yang jelas-jelas sudah lama dipakai. Namun di balik kesederhanaannya, ia menyimpan sesuatu yang tak pernah diketahui siapapun. Ardi adalah pemimpin muda sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang konstruksi dan investasi. Di usianya yang baru 28 tahun, ia sebenarnya sudah memiliki segalanya. Rumah mewah, mobil berderet, dan kekayaan yang tak habis 7 turunan. Tapi Ardi memilih hidup sederhana, menyamar sebagai lelaki biasa. Ia ingin satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang: cinta sejati. Hatinya telah jatuh pada seorang gadis bernama Ayu. Ayu adalah kekasihnya selama hampir 3 tahun. Cantik, lembut, dan selalu tersenyum, membuat Ardi yakin bahwa dialah wanita yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Maka tibalah hari itu, hari di mana Ardi memberanikan diri untuk melamar Ayu secara resmi. Ia datang ke rumah keluarga Ayu dengan membawa sebungkus kue tradisional kesukaan calon mertuanya. Tidak ada cincin berlian, tidak ada pesta mewah, hanya niat tulus yang ia bawa. "Pak, Bu, saya datang hari ini dengan niat baik," ucap Ardi dengan suara mantap. "Saya ingin melamar Ayu, saya ingin menjadikannya istri saya, dan insya Allah saya akan berusaha membahagiakannya." Namun, suasana yang ia harapkan penuh haru berubah menjadi hening. Ayu menunduk, sementara ayahnya, Pak Surya, menatap Ardi dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan meremehkan. "Ardi," kata Pak Surya dengan nada dingin, "kamu lelaki baik, saya tahu. Tapi lihatlah dirimu dengan pekerjaan serabutanmu, dengan penampilanmu yang seperti itu. Bagaimana kamu bisa menjamin kebahagiaan anak saya?" Ardi tersentak. Ia mencoba menahan perasaan sakit hatinya. "Pak, kebahagiaan itu bukan hanya dari harta. Saya punya niat tulus, dan saya akan bekerja keras. Saya percaya cinta kami bisa membuat kami kuat." Namun, tiba-tiba seorang lelaki gagah masuk ke ruang tamu. Namanya Dimas. Ia mengenakan jas mahal, arloji mengkilap, dan datang membawa bingkisan perhiasan emas. Dengan senyum percaya diri, ia berkata, "Pak Surya, Bu Sinta, saya juga datang untuk melamar Ayu." Ayu mendongak. Wajahnya berubah, sementara orang tuanya langsung menyambut Dimas dengan senyum lebar. "Inilah calon menantu idaman.
ujar ibunya. Pintar, mapan, dan jelas bisa menjamin masa depan. Ardi menoleh pada Ayu, menunggu jawaban. Namun, gadis itu hanya menggenggam tangannya sebentar, lalu melepaskannya dengan air mata yang jatuh pelan. Maaf Ardi, bisiknya, aku tidak bisa menolak orang tua, dan Dimas memang lebih pantas untukku. Dunia Ardi runtuh seketika. Hatinya remuk. Lamaran yang ia ajukan dengan segenap ketulusan ditolak begitu saja. Semua karena penampilan sederhana yang ia pilih. Mereka tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Dengan langkah berat, Ardi pamit. Ia menunduk dalam, menahan air mata. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan, Pak, Bu, Ayu. Semoga kalian bahagia. Di luar rumah, ia berdiri menatap langit. Hujan turun pelan. Seakan langit pun ikut menangis bersamanya. Dalam hatinya, Ardi berbisik. Andai mereka tahu siapa aku sebenarnya. Andai mereka tahu. Namun, Ardi tetap diam. Karena bagi dia, cinta sejati hanya bisa diuji dengan kejujuran hati, bukan dengan pamer harta. Malam itu, langkah Ardi terasa begitu berat. Jalanan yang biasa ia lewati tampak asing. Seakan setiap sudut kota ikut menertawakan kesederhanaannya. Ia duduk di halte sepi, memandangi lalu lalang kendaraan dengan mata kosong. Hatinya hancur, bukan hanya karena ditolak, tetapi karena orang yang selama ini ia percaya ternyata tidak mampu melihat ketulusan hatinya. Pikirannya berputar-putar pada kejadian sore tadi. Kata-kata calon mertuanya terngiang jelas di telinganya. Dengan pekerjaan serabutanmu, bagaimana kamu bisa menjamin kebahagiaan anak saya? Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada sembilu. Padahal, jika ia mau membuka jati dirinya, ia bisa saja menunjukkan rekening bank, mobil mewah, atau bahkan gedung perusahaannya yang megah. Tapi tidak, Ardi tidak mencari wanita yang mencintai harta. Ia hanya ingin dicintai apa adanya. Air matanya jatuh. Juga akhirnya, Ardi menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Mengapa harus begini, Tuhan? Mengapa orang yang kucintai tidak bisa melihat hatiku? Bisiknya lirih. Sementara itu, di rumah Ayu, pesta kecil sudah dimulai. Dimas membawa keluarganya, dan suasana penuh canda tawa. Ayu duduk di antara orang tuanya. Namun, hatinya gelisah. Dalam diam, ia teringat wajah Ardi yang penuh luka tadi. Senyum Ardi yang selalu membuatnya tenang, kini tergantikan dengan tatapan kecewa. Apakah aku salah? Tapi, orang tuaku benar. Masa depan bersama Dimas lebih terjamin. Ayu mencoba meyakinkan dirinya, meski hatinya masih bergetar. Di sisi lain, Dimas tampak begitu percaya diri. Ia bercerita panjang lebar tentang perusahaannya yang sukses, proyek-proyek besar yang ia jalani. Ayah dan ibu Ayu mendengarkan dengan bangga, seolah-olah Dimas adalah jawaban atas semua doa mereka. Namun, satu hal yang tak mereka ketahui, perusahaan besar yang dibanggakan Dimas sebenarnya berdiri di bawah pimpinan Ardi. Dialah pemilik saham terbesar. Dialah pengendali utama. Dimas hanyalah salah satu direktur yang dipercaya menjalankan cabang perusahaan. Takdir sedang mempermainkan mereka semua. Sementara Ardi terluka karena dianggap tak pantas. Orang yang dipilih justru bekerja di bawah kendali dirinya. Sebuah ironi yang kelak akan membuka tabir kebenaran. Malam itu, Ardi kembali ke rumah kecilnya. Ia menyalakan lampu redup, duduk di kursi kayu, lalu menulis sesuatu di buku catatannya. Cinta sejati bukan tentang siapa yang paling kaya. Cinta sejati adalah tentang siapa yang mau tetap tinggal. Meski dunia berkata pergi, hatinya masih perih
Namun ia tahu perjalanan hidupnya belum berakhir. Beberapa hari berlalu sejak penolakan itu. Namun luka di hati Ardi tak kunjung sembuh. Ia tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Berpakaian sederhana, datang ke kantor cabang perusahaannya dengan menyamar sebagai staf biasa. Hanya segelintir orang yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Di ruang kerja kecil yang ia pilih sendiri, Ardi duduk sambil memandang laptop. Matanya tertumbuk pada laporan proyek besar yang sedang dikerjakan Dimas. Hatinya bergetar. Jadi ini orang yang dipilih Ayu dan keluarganya. Ya, lelaki yang dianggap lebih pantas dariku, pikirnya getir. Namun ia tetap menahan diri. Sore itu, Ardi menerima pesan singkat dari Ayu. Hatinya sempat berdebar, berharap ada kata maaf atau sekadar penjelasan. Namun, ketika ia membaca isi pesannya, dadanya semakin sesak. Ardi, maafkan aku. Aku memilih jalan yang lain. Aku tidak ingin mengecewakan orang tuaku. Tolong, jangan hubungi aku lagi. Tangannya bergetar, memegang ponsel. Dunia seakan runtuh. Sekali lagi, Ardi memejamkan mata, mengingat semua janji yang pernah Ayu ucapkan. Janji akan bersama melewati suka dan duka. Janji tidak akan meninggalkannya apapun yang terjadi. Semua janji itu kini terbuang percuma, kalah oleh kilauan materi. Di rumah Ayu, suasana berbeda. Ayu tampak berusaha bahagia, tersenyum di depan keluarganya dan Dimas. Namun, setiap kali ia duduk sendiri di kamar, wajah Ardi selalu muncul dalam pikirannya. Hatinya gelisah, tapi ia mencoba menutupinya dengan alasan. Mungkin Ardi memang bukan yang terbaik untukku. Padahal, jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu cinta yang ia rasakan pada Ardi tidak bisa dengan mudah padam. Ardi, di sisi lain, semakin larut dalam kesedihan. Malam itu ia berdiri di balkon rumahnya, menatap langit yang kelam. Kalau memang begini jalan cerita hidupku, aku akan terima. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah memohon untuk dicintai karena harta, gumamnya lirih. Namun, ia tidak tahu takdir sedang menyiapkan panggung besar. Di balik semua penolakan dan pengkhianatan ini, akan ada sebuah momen yang mempertemukan kebenaran. Momen di mana semua kepalsuan terbongkar. Untuk saat ini, Ardi hanya bisa menahan pedihnya cinta yang dikhianati. Hari yang dinantikan keluarga Ayu pun tiba. Ruang tamu rumahnya dihias mewah dengan bangga-bangga segar, lampu gantung berkilauan, dan meja penuh hidangan. Dimas, lelaki kaya pemilik perusahaan besar, datang bersama keluarganya dengan mobil mewah yang berderet di halaman rumah. Semua tetangga yang melihat hanya bisa berdecak kagum. Ayu duduk di kursi pelaminan, sementara orang tua dan keluarganya menyambut tamu dengan penuh kebanggaan. Senyumnya terlihat manis, tetapi dalam hatinya ada kegamangan yang tidak bisa ia sembunyikan. Seolah ada suara kecil yang terus berbisik, mengingatkannya pada janji-janji bersama Ardi. Namun, semua itu terkubur oleh sorakan keluarga dan pandangan kagum orang-orang sekitar. Inilah jodoh terbaik untuk Ayu. Lihat betapa berharganya ia sekarang, bisik para tetangga. Sementara itu, Ardi yang tidak tahu acara lamaran itu berlangsung sedang bekerja di salah satu cabang kecil perusahaan. Ia sengaja menenggelamkan diri dalam pekerjaan agar tidak larut dalam kesedihan. Tetapi hatinya tetap gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang ia abaikan demi menahan rasa sakit. Di rumah Ayu, prosesi lamaran berlangsung dengan penuh kemewahan. Dimas mengeluarkan cincin berlian besar yang membuat semua mata terbelalak. Ibunda Ayu menahan haru, merasa mimpinya memiliki menantu kaya kini jadi kenyataan. Ayu tersenyum, meski hatinya terasa hampa.
Dalam benaknya, ia membayangkan wajah Ardi yang sederhana namun penuh ketulusan. Apakah aku telah membuat keputusan yang benar? Atau justru aku telah mengkhianati cinta sejatiku? Batinnya menjerit. Di tengah kebahagiaan semu itu, Ayu menundukkan wajahnya, berusaha menyembunyikan keraguan yang mulai tumbuh. Dimas menggenggam tangannya dengan percaya diri, sementara keluarga Ayu tersenyum puas. Semua orang mengira itu adalah momen sempurna. Namun, jauh di tempat lain, Ardi berdiri menatap keluar jendela kantor cabang, melihat lampu kota yang berkelip. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, wanita yang ia cintai sedang resmi menerima lamaran orang lain. Takdir memang sedang memainkan permainan yang pahit. Lamaran mewah itu tidak hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga Ayu, tapi juga awal dari sebuah perjalanan yang akan penuh penyesalan. Beberapa hari setelah acara lamaran mewah itu, kabar mulai tersebar luas di lingkungan sekitar. Foto-foto Ayu bersama Dimas dengan cincin berkilauan di jari manisnya beredar di media sosial. Semua orang membicarakannya, tetangga, teman lama, bahkan rekan kerja di kantor. Ardi yang kala itu sedang duduk di ruang kerja sederhana di cabang perusahaan mendengar bisikan rekan kerjanya. Kamu tahu nggak, Ayu, pacarnya Ardi itu sudah dilamar orang kaya, pemilik perusahaan besar. Loh, serius? Wah, pantesan. Ardi kan biasa-biasa aja, mana mungkin bisa bersaing. Kalimat itu menusuk telinga Ardi. Ia pura-pura tetap bekerja, menunduk pada berkas-berkas, padahal dadanya serasa diremas. Dalam hatinya, ia berkata lirih, jadi benar, Ayu sudah memilih orang lain. Sore itu, Ardi berjalan pulang dengan langkah gontai. Di kepalanya, kenangan bersama Ayu berkelebatan. Janji-janji sederhana di bawah hujan. Senyum malu-malu Ayu saat ia mengungkapkan rasa cinta. Dan kata-kata manis yang pernah diucapkan. Aku hanya ingin bersamamu, Ardi. Tidak peduli apapun keadaanmu. Semua itu kini terasa bagai kebohongan yang kejam. Ardi menutup pintu kamarnya pelan, lalu duduk di tepi ranjang. Ia memegang foto kecil dirinya bersama Ayu yang pernah mereka cetak saat berjalan di taman kota. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Kenapa, Yu? Bukankah kita dulu pernah berjanji? Bukankah kau bilang cinta tidak butuh harta? Kesedihan itu berubah menjadi luka yang dalam. Bukan hanya karena ia ditinggalkan, tetapi karena ia ditolak saat tulus ingin membangun rumah tangga. Dan lebih menyakitkan lagi, Ayu memilih orang lain hanya karena harta dan nama besar. Namun, Ardi tidak tahu satu hal. Dimas, lelaki yang kini resmi menjadi tunangan Ayu, sebenarnya adalah bawahan langsungnya di perusahaan besar. Selama ini, Ardi menyamar dengan pakaian sederhana, menyembunyikan jabatannya sebagai pimpinan utama. Ia ingin mencari cinta yang murni, tanpa terikat pada materi. Malam itu, Ardi menatap langit-langit kamar. Ada perasaan hancur, tapi juga tekad yang mulai tumbuh. Jika memang begini jalan yang kau pilih, Yu, aku hanya bisa mendoakanmu. Semoga bahagiamu tidak menjadi penyesalan di kemudian hari. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bercampur dengan keikhlasan. Hari-hari setelah lamaran itu seharusnya menjadi masa penuh kebahagiaan bagi Ayu. Semua orang di sekitarnya memberi selamat. Bahkan tetangga sering memuji keberuntungannya. Ayu hebat, ya, bisa dapat calon suami sekaya itu. Hidupmu nanti pasti terjamin. Ayu hanya tersenyum. Namun di balik senyuman itu, hatinya terasa hampa. Setiap kali melihat cincin berlian
yang melingkar di jari manisnya, ia merasakan beban aneh. Bukannya bangga, justru hatinya bertanya-tanya, benarkah ini yang aku inginkan? Atau aku hanya mengikuti keinginan keluargaku? Dimas memang sopan dan berwibawa. Ia selalu berbicara dengan percaya diri, membawakan hadiah-hadiah mahal, dan memperlakukan Ayu seperti seorang putri. Namun, semua itu terasa berbeda. Ada jarak yang tidak bisa ditembus oleh kemewahan. Hatinya tidak bergetar sebagaimana dulu saat bersama Ardi. Malam itu, setelah acara keluarga, Ayu duduk sendirian di kamarnya. Ia menatap foto lama bersama Ardi yang masih tersimpan di laci meja rias. Dalam foto itu, mereka berdua tertawa sederhana di warung kopi pinggir jalan. Tidak ada perhiasan, tidak ada mobil mewahannya, senyum tulus yang membuat hatinya hangat. Air mata mengalir tanpa bisa ia cegah. Kenapa aku begitu merindukanmu, Di? Padahal aku yang memilih jalan ini, aku yang melepasmu, bisiknya dengan suara bergetar. Sementara itu, Dimas menghubunginya lewat telepon. Suaranya terdengar penuh rencana besar. Ayu, setelah menikah nanti, aku ingin kau ikut menghadiri ropet-ropet penting. Kau harus mulai terbiasa dengan dunia bisnis dan orang-orang penting. Aku ingin istriku bisa tampil selevel dengan statusku. Kata-kata itu membuat Ayu semakin tertekan. Ia sadar, kehidupan yang akan dijalaninya bukan hanya tentang cinta, melainkan tuntutan status sosial. Tidak ada lagi kebersahajaan, tidak ada lagi ketulusan sederhana yang dulu ia rasakan bersama Ardi. Hatinya bergetar, dipenuhi keraguan. Namun ia terlalu malu untuk mengakuinya di hadapan keluarganya. Semua orang sudah memuja Dimas, sudah menyanjungnya. Mundur sekarang sama saja mempermalukan diri sendiri. Di sisi lain, bayangan wajah Ardi terus muncul, seolah menghantuinya. Setiap kali ia menutup mata, ia teringat tatapan Ardi saat melamar dengan penuh keyakinan. Meski ditolak, tatapan itu kini berubah menjadi luka yang menusuk hati Ayu. Perasaan bersalah mulai tumbuh. Ia mulai sadar, mungkin yang ia kejar bukanlah kebahagiaan, melainkan fata morgana. Hari-hari berlalu, dan Ardi semakin sibuk mengurus bisnisnya. Ia memang sengaja tetap mengenakan pakaian sederhana, bahkan di kantor cabang. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik penampilan itu, ia adalah pemimpin besar perusahaan tempat ratusan orang bekerja. Namun, sebuah rapat penting membuatnya harus tampil apa adanya. Direksi pusat meminta seluruh manajer cabang berkumpul di gedung utama untuk membahas ekspansi besar. Ardi, yang selama ini menyembunyikan identitas, tidak bisa lagi menghindar. Ia hadir di ruang rapat megah itu, mengenakan setelan jas hitam rapi. Aura wibawanya terpancar jelas. Karyawan yang biasa melihatnya sederhana terkejut. Itu Pak Ardi? Bukannya dia cuma staf biasa di cabang? Kenapa duduk di kursi pimpinan? Bisik mereka. Semua pertanyaan terjawab saat pimpinan direksi memperkenalkan. Inilah Bapak Ardi Pratama, CEO dan pemilik utama perusahaan ini. Mulai hari ini, beliau yang akan memimpin ekspansi besar kita. Ruangan langsung hening, lalu disambut tepuk tangan. Ardi berdiri tenang, meski hatinya getir. Ia tidak merasa bangga berlebihan. Yang ada hanyalah luka. Karena orang yang paling ingin ia bagikan kebahagiaan ini justru telah pergi, memilih orang lain. Di luar ruangan, kabar tentang siapa Ardi sebenarnya cepat menyebar. Rekan kerja yang dulu memandang rendah, kini menatap dengan kagum. Bahkan menyesal telah meremehkannya. Sementara itu, tanpa sengaja, kabar itu sampai ke telinga Ayu. Saat duduk bersama Dimas di sebuah restoran, ia mendengar dua tamu di meja sebelah berbicara. Kau tahu, CEO muda perusahaan itu ternyata Ardi. Wah, luar biasa. Padahal orang-orang mengira
Dia hanya karyawan biasa, rendah hati sekali. Nama itu membuat Ayu tercekat. Sendok di tangannya terhenti. Wajahnya pucat. Ardi, CO, dalam sekejap, bayangan masa lalu menyeruak. Lelaki sederhana yang ia tolak dengan kejam itu ternyata pemimpin besar. Air matanya hampir tumpah di depan Dimas. Namun, ia menahannya. Malam itu, di kamar, Ayu menangis dalam diam. Ternyata, kau bukan hanya lelaki sederhana. Kau adalah seseorang yang luar biasa. Dan aku yang telah menyia-nyiakanmu. Bayangan penyesalan mulai menghantui hatinya. Dan ia tahu, luka itu akan semakin dalam seiring waktu. Hari-hari yang dijalani Ayu bersama Dimas mulai terasa berbeda. Jika dulu setiap pertemuan dihiasi senyum dan hadiah mahal, kini wajah asli Dimas perlahan terlihat. Suatu malam, setelah mereka menghadiri sebuah pesta bisnis, Dimas berbicara dengan nada tinggi. Ayu, kau tidak boleh hanya diam saja di acara-acara penting. Kau harus belajar berbicara anggun, bergaul dengan istri-istri pengusaha lain. Jangan sampai membuatku malu. Ayu terdiam. Ia mencoba memahami, tapi hatinya perih. Ia rindu saat bersama Ardi dulu, ketika ia bisa menjadi dirinya sendiri, tertawa tanpa beban, tanpa harus berpura-pura sempurna di depan orang lain. Hari demi hari, Dimas semakin menunjukkan sisi ambisinya. Ia jarang menanyakan perasaan Ayu. Lebih sibuk dengan bisnis dan citra diri. Bahkan saat Ayu sakit, Dimas hanya berkata, "Kau harus tetap ikut jamuan malam ini." Tidak baik menolak undangan relasi. Ayu mulai merasa terjebak dalam kehidupan yang bukan miliknya. Semua yang ia dapatkan hanyalah kemewahan luar, tapi hatinya kosong. Rumah besar yang ia tinggali bersama Dimas terasa dingin, tanpa kehangatan cinta. Di malam sepi, Ayu menatap cincin berlian yang dulu begitu ia banggakan. Kini, kilau itu terasa seperti belenggu. Ia menangis, teringat wajah Ardi yang penuh kesabaran dan ketulusan. Kenapa aku begitu bodoh? Aku memilih kemewahan, tapi kehilangan cinta sejati. Aku menolak lelaki yang benar-benar tulus mencintaiku. Sementara itu, dari kejauhan, Ayu beberapa kali melihat berita tentang Ardi yang sukses memimpin perusahaan. Sosoknya yang anggun dalam balutan jas, dihormati banyak orang, membuat luka di hatinya semakin dalam. Ia sadar, lelaki yang ia tolak bukan hanya kaya raya, tetapi juga berhati mulia. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Ia telah memilih jalan yang salah. Penyesalan itu semakin menekan batinnya setiap hari. Apalagi saat melihat betapa berbeda perlakuan Dimas dibandingkan Ardi. Ayu mulai sadar bahwa cinta sejati tidak pernah bisa ditukar dengan berlian, mobil mewah, atau status tinggi. Tetapi kesadaran itu datang terlambat. Yang tersisa hanyalah air mata dan sesal. Ardi berdiri di teras kantornya yang megah, menatap kota di bawahnya. Jas hitamnya rapi, wajahnya tenang, namun di dalam hati tersimpan luka yang dalam. Semua sudah ia rencanakan dengan sabar. Menyamar menjadi pria sederhana untuk menguji kesetiaan Sinta, wanita yang dulu ia cintai sepenuh hati. Di sisi lain kota, Sinta duduk di ruang tamunya, kini resmi menjadi istri Dimas. Ia menatap cincin pernikahannya, tapi senyum di wajahnya terasa kosong. Hari demi hari, kenyataan baru mulai menghantamnya. Dimas, yang dulu ia pikir paling mapan dan kaya, hanyalah salah satu pegawai di perusahaan besar milik Ardi. Sosok Ardi yang dulu ia tolak, yang ia abaikan karena sederhana dan miskin, kini adalah bos besar yang dihormati banyak orang. Sinta menunduk, air mata menetes di pipinya.
Ia menyadari kesalahannya terlalu terlambat. Betapa bodohnya ia menukar cinta sejati dengan kemewahan yang semu. Ia menyesal telah menilai Ardi dari penampilan dan materi. Dan kini ia kehilangan kesempatan memiliki pria yang tulus mencintainya. Ardi dari kejauhan mengetahui tatapan Sinta yang penuh penyesalan. Namun hatinya sudah terluka. Ia tidak bisa lagi mempercayai wanita yang memilih materi daripada cinta sejati. Ia telah belajar bahwa kesetiaan dan hati tulus tak selalu dihargai. Dan kadang cinta harus dilepaskan agar harga diri tetap utuh. Hujan sore mulai turun, menetes di kaca jendela kantornya. Ardi menunduk, membiarkan hujan dan sepi menyelimuti hatinya. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan masuk ke ruangannya, meninggalkan dunia yang dulu penuh harapan dan cinta yang kini tak kembali. Di rumahnya, Sinta menangis, merasakan kesepian yang tak pernah ia bayangkan. Ia sadar bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang dan kesetiaan tak tergantikan oleh kemewahan. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Ardi telah pergi, dan yang tersisa hanyalah kenangan, sesal, dan hati yang hampa. Di tengah hujan dan senja yang muram, pelajaran itu menempel dalam hati Sinta. Cinta sejati sering datang hanya sekali, dan kesempatan untuk memilikinya akan hilang jika hanya menilai dari dunia yang semu. Ardi berdiri di teras kantornya yang megah, menatap kota di bawahnya. Jas hitamnya rapi, wajahnya tenang, namun di dalam hati tersimpan luka yang dalam. Semua sudah ia rencanakan dengan sabar, menyamar menjadi pria sederhana untuk menguji kesetiaan Sinta, wanita yang dulu ia cintai sepenuh hati. Di sisi lain kota, Sinta duduk di ruang tamunya, kini resmi menjadi istri Dimas. Ia menatap cincin pernikahannya, tapi senyum di wajahnya terasa kosong. Hari demi hari, kenyataan baru mulai menghantamnya. Dimas, yang dulu ia pikir paling mapan dan kaya, hanyalah salah satu pegawai di perusahaan besar milik Ardi. Sosok Ardi yang dulu ia tolak, yang ia abaikan karena sederhana dan miskin, kini adalah bos besar yang dihormati banyak orang. Sinta menunduk, air mata menetes di pipinya. Ia menyadari kesalahannya terlalu terlambat. Betapa bodohnya ia menukar cinta sejati dengan kemewahan yang semu. Ia menyesal telah menilai Ardi dari penampilan dan materi. Dan kini ia kehilangan kesempatan memiliki pria yang tulus mencintainya. Ardi dari kejauhan mengetahui tatapan Sinta yang penuh penyesalan. Namun hatinya sudah terluka. Ia tidak bisa lagi mempercayai wanita yang memilih materi daripada cinta sejati. Ia telah belajar bahwa kesetiaan dan hati tulus tak selalu dihargai. Dan kadang cinta harus dilepaskan agar harga diri tetap utuh. Hujan sore mulai turun, menetes di kaca jendela kantornya. Ardi menunduk, membiarkan hujan dan sepi menyelimuti hatinya. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan masuk ke ruangannya, meninggalkan dunia yang dulu penuh harapan dan cinta yang kini tak kembali. Di rumahnya, Sinta menangis, merasakan kesepian yang tak pernah ia bayangkan. Ia sadar bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang dan kesetiaan tak tergantikan oleh kemewahan. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Ardi telah pergi, dan yang tersisa hanyalah kenangan, sesal, dan hati yang hampa. Di tengah hujan dan senja yang muram, pelajaran itu menempel dalam hati Sinta. Cinta sejati sering datang hanya sekali, dan kesempatan untuk memilikinya akan hilang jika hanya menilai dari dunia yang semu. Hujan turun deras sore itu. Kota terasa kelabu, seolah ikut menangisi kisah cinta yang pernah indah, namun berakhir luka.
Di lantai tertinggi gedung perusahaan megah itu, Ardi berdiri di depan jendela besar, memandangi langit yang diselimuti awan kelabu. Tangannya memegang secangkir kopi hitam, sementara pikirannya melayang ke masa lalu yang tak mungkin ia hapus. Sudah berbulan-bulan berlalu sejak ia mengetahui kabar pernikahan Ayu dan Dimas. Sejak hari itu, Ardi memilih untuk tidak menoleh ke belakang lagi. Ia tenggelam dalam kesibukan, membangun perusahaannya lebih besar, bukan demi kebanggaan, tapi demi melupakan luka yang pernah menghancurkan hatinya. Namun takdir, seperti biasa, punya caranya sendiri mempertemukan masa lalu dengan cara yang tak terduga. Suatu pagi, sekretaris pribadinya masuk dengan wajah serius. "Pak Ardi, ada tamu yang ingin bertemu, katanya penting sekali." Ardi menoleh sekilas. "Siapa?" "Seorang wanita, Pak. Namanya Ayu." Sekejap waktu seolah berhenti. Nama itu menembus dinding hatinya yang sudah lama ia tutup rapat. Ardi menarik napas panjang, menatap keluar jendela sebelum akhirnya berkata pelan, "Baik, suruh dia masuk." Pintu terbuka perlahan. Ayu masuk dengan langkah pelan. Wajahnya pucat, matanya sembab, tak ada lagi perhiasan mahal di tubuhnya. Hanya pakaian sederhana dan tatapan penuh penyesalan. "Assalamualaikum, Ardi," suaranya bergetar. "Waalaikumsalam," jawab Ardi tenang. Meski di dalam dadanya, badai kenangan berputar kencang. Mereka terdiam cukup lama, hanya suara hujan yang terdengar di luar sana. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," kata Ayu lirih. "Hidupku berubah total sejak pernikahan itu." Ardi menatapnya diam. "Dimas, dia bukan seperti yang kukira." Setelah beberapa bulan, perusahaannya jatuh. Ternyata dia menggunakan dana proyek secara ilegal. Kini dia ditangkap polisi dan semua aset kami disita. Air mata Ayu jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku kehilangan semuanya, Ardi, tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan diriku sendiri. Aku kehilangan orang yang benar-benar tulus mencintaiku." Ardi menunduk. Ia tidak lagi marah, hanya iba. "Aku sudah dengar tentang kasus itu," katanya pelan. "Tapi mengapa kau datang padaku, Yu?" Ayu menatapnya dengan air mata berlinang. "Karena aku hanya ingin meminta maaf. Aku terlalu buta oleh harta dan kebanggaan. Aku menolakmu bukan karena aku tak mencintaimu, tapi karena aku takut hidup miskin. Sekarang aku sadar, miskin harta lebih baik daripada miskin hati." Hening. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan jujur. Ardi berjalan mendekat, lalu berdiri di depan jendela. "Ayu, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku tidak ingin membawa luka masa lalu. Tapi apa yang terjadi padamu bukan karena aku ingin membalas. Itu hanyalah jalan yang Tuhan pilihkan agar kita belajar bahwa cinta sejati tidak pernah tumbuh dari keserakahan." Ayu menangis semakin keras. "Aku tidak berharap kau menerimaku kembali, Ardi. Aku hanya ingin kau tahu, aku menyesal. Aku ingin memulai hidup baru, meski tanpa siapapun di sisiku." Ardi tersenyum samar. "Itu langkah yang benar. Luka memang tidak bisa dihapus, tapi bisa dijadikan pelajaran." Hujan di luar semakin deras. Ayu berdiri, menunduk dalam, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Ardi, atas ketulusanmu. Aku berdoa, semoga Tuhan memberi kebahagiaan yang lebih baik dariku." Ardi hanya menjawab lembut, "Dan aku berdoa semoga kau menemukan kedamaian yang selama ini kau cari." Ayu berbalik perlahan, berjalan keluar dengan langkah lemah. Di balik kaca jendela, Ardi menatap punggung wanita yang dulu ia cintai sepenuh hati. Itu perempuan yang kini benar-benar hancur
oleh pilihan yang salah. Tapi tidak ada kebencian di hatinya, hanya ketenangan dan doa. Beberapa minggu kemudian, berita tentang Ayu tersebar. Ia meninggalkan kota dan memilih mengajar anak-anak yatim di sebuah panti kecil di pinggiran desa. Ia hidup sederhana, tapi bahagia dengan cara yang baru. Sementara Ardi terus memimpin perusahaannya, kini dengan hati yang lebih tenang dan matang. Suatu sore, Ardi menulis kalimat di buku catatannya, kalimat yang menjadi penutup perjalanan panjang hidupnya. Cinta sejati tidak akan pernah hilang, meski tak lagi dimiliki. Kadang Tuhan memisahkan dua hati, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan. Ia menatap langit senja yang mulai cerah setelah hujan, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Ardi merasa damai. Akhir cerita. Kisah ini berakhir bukan dengan kebahagiaan romantis, tetapi dengan kedewasaan dan keikhlasan. Ardi tetap berdiri sebagai lelaki yang tulus dan bijak. Sementara Ayu menemukan penebusan di jalan yang sederhana. Dan cinta sejati tetap hidup meski tak lagi bersama.